Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya dari Prodi PSP dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi. Yang pertama adalah periode awal terjadi penemuan mikroorganisme yang digunakan berawal dari penemuan Zoheri Janssen dan Anton van Dijhoek menemukan dunia baru atau tidak kasat mata tapi mampu dilihat dengan alat. Ada sekitar 250 yang dibuat Anton van Leeuwenhoek. Perkembangan periode awal terjadi perdebatan dalam teori-teori tertentu tentang awal mula kehidupan. Yang kedua ada periode keemasan. Jadi keemasan ini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu penemuan penting di awal perkembangan mikrobiologi. Yang kedua penemuan metode isolasi atau pemisahan. Yang ketiga namanya penemuan cawan Petri atau Petri dish, sistem penawaran bakteri dan sistem Sun filter guna keperluan transisi secara fisik. Yang terakhir ada namanya periode modern atau periode sekarang. Ditentukan berbagai peralatan modern untuk mempelajari teknik mikrobiologi dan ditemukan penemuan-penemuan dalam perkembangan biologi, diantaranya bidang kedokteran, pertanian, industri, dan biologi molekul. Pada penemuan di bidang pertanian seperti akar tanaman dengan Rhizoterum yang mampu melakukan dekomposisi dengan baik sehingga menghasilkan bahan organik termaksud, dan penemuan instruksi seperti yaourt, roti, dan tempe. Dan selanjutnya materi saya akan menjelaskan tentang materi sel. Jadi di sini sel merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup dan makhluk hidup sendiri. Contohnya manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan bakteri. Sel berdasarkan penyusunan makhluk hidup dibagi atas dua bagian. Yang pertama terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan dari kelompok tersebut kita bisa namakan multiseluler, dan ada juga dinamakan uniseluler yang di dalamnya terdapat bakteri. Mengapa dikatakan bakteri itu uniseluler? Dikarenakan bakteri tersusun hanya satu sel. Ada juga yang dinamakan membran inti sel, terbagi atas dua. Yang pertama itu eukariotik adalah makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Yang kedua namanya biokariotik, merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki inti sel, contohnya pada bakteri. Biologi sel itu mempelajari terkait kehidupan di dalam sel dalam ada beberapa sel. Yang pertama itu sel organel, sel organel sel yang tersusun dari neulus, fungsinya mengatur seluruh kegiatan sel, mitokondrian, fungsinya untuk menghasilkan energi, dan lain sebagainya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri. Bakteri adalah organisme prokariota. Bakteri merupakan organisme yang memiliki membran inti sel bersifat prokariotik serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikro untuk melihatnya. Struktur luar dari bakteri terdiri atas dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pi. Sedangkan dalam struktur sel terdiri dari bakteri, sedangkan terdiri atas sitoplasma, neulus, ribosom, dan plamik. Bakteri adalah
mikroorganisme serta sel tunggal yang struktur mikrofologi bakteri terdiri dari membran plasma, ribosum, nukleur, dinding sel, plagas, pil, dan lain sebagainya. Yang kedua namanya jamur. Dalam bahasa Indonesia bersifat umum seperti yang kita kenal, ada namanya jamur merang untuk mikroorganisme dan juga sebagai baktisida alami, di mana jamur tersebut diaplikasikan terinfeksi oleh organisme atau hewan hama berupa belalang atau serangga. Yang kedua namanya virus. Jadi ketiga namanya virus. Jadi virus adalah organisme yang sangat simpel dan sederhana, di mana terdiri materi genetik mikroorganisme terkecil yang tidak memiliki sel atau hanya punya kode genetik ukuran umumnya yang bersifat parasit. Yang terakhir ada namanya alga. Jadi alga ini adalah sekumpulan organisme autotiof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Sebagai besar merupakan fototrof, yaitu memperoleh makanan dengan bentuk foto, tetapi ada pula yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof, misotrof, dan fagatrof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik fungsi. Yang pertama ada namanya eukaryotik, multiselular or inselular, terus tidak berklorofil, dinding tersusun clean, heterotrof, eurof, dan lain sebagainya. Beberapa istilah jamur. Yang pertama ada itu yang namanya jamur mixor. Jamur ini punya semacam tubuh atau payung. Ada juga namanya morfologi musram. Ada juga inorfologi mul, dan perkembangan fungsi. Klasifikasi fungsi berdasarkan spora seksual yang dihasilkan. Indong fungsi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu filum, yaitu Zygota, Ascoichota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Dan klasifikasi jamur. Manfaat fungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan atau semacam produksi bioteknologi dan induksi makanan lain seperti pembuatan keju, tempe, dan tahu. Fungsi merugikan. Ada juga fungsi ini bisa merugikan kehidupan kita. Yang pertama itu jamur. Jamur terbagi atas spesies Candida, strukturnya itu Ragivia, dan jenis infeksinya itu bernama superficial dan sistematik. Ada juga jamur yang bernama Micropordovini, strukturnya itu jaringan, dan jenis infeksinya itu superficial. Kita lanjut materinya tentang protozoa. Jadi protozoa ini adalah hewan bersel satu berinti sejati berdasarkan alat geraknya. Protozoa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu Pseudopoda, alat geraknya berupa pseudopoda atau kaki semu seperti Amoeba, Proteus, dan Entomoeba. Yang kedua itu ada namanya
lata. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga namanya liliata. Alat geraknya itu berupa silia atau rambut getar. Dan yang terakhir namanya prozoa. Jadi prozoa yang tidak memiliki alat gerak, contohnya yang terdapat pada Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Yang kedua namanya klasifikasi alga. Alga atau ganggan termaksud dalam protista mirip tumbuhan. Disebut protista mirip tumbuhan dikarenakan alga merupakan organisme yang bersifat autotrof. Namun tumbuhannya tidak bisa dibedakan mana bagian akar, mana batang, dan mana daunnya. Alga diklasifikasikan berdasarkan kandungan pigmen dominannya, yaitu Chlorophyta. Alga hijau memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B. Kandungan pigmen lainnya kraton dan ekstofil. Contohnya ulva, spriora. Dan ada namanya Pyroptia atau alga api. Ada juga dibilang alga kuning atau emas dan alga merah. Baik, kita lanjut tentang berpindah ke penjelasan tentang enzim. Jadi enzim ini adalah biokatalisator, artinya proses. Jadi proses reaksi biokimia seluler pada makhluk hidup selalu melibatkan enzim. Jadi enzim ini dapat dikatakan sebagai aktor utama yang membedakan antara reaksi kimia yang berlangsung dalam gelas. Misalnya ada gula, ada air panas, kemudian terjadinya reaksi kimia. Di situ biasa terjadi reaksi kimia. Yang kedua adalah karakteristik dasar enzim. Yang pertama adalah enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, aksi aktif dalam jumlah sedikit, tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Kerja katalis enzim spesifik. Aktivitas dipengaruhi lingkungan seluler dan sangat sensitif kerjanya dengan suhu, pH, bentuk fluidin. Membutuhkan koenzim Mys, biotin, dan kotofaktor Mys, Fe, Sn, dan Co. Dan berdasarkan tempat ada endoenzim dan exoenzim. Yang ketiga, struktur enzim. Yang pertama, pada umumnya tersusun dari protein. Yang kedua itu protein penyusun enzim dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada gugusan non-protein. Terus banyak enzim hanya terdiri atas protein dan terdiri atas 500 sampai 1000 asam. Dan kemudian aplikasi enzim mikrobio. Yang pertama itu industri gula cair. Fungsi enzim dalam mengubah pati menjadi monomer gula. Terus pada dasarnya proses fermentasi apapun itu, kata kuncinya adalah memanfaatkan enzim mikroba. Terus kespesifikan suatu enzim terdapat substrat terlihat dari substrat yang mampu didegradasi oleh enzim tertentu. Semakin sedikit jenis substrat yang dapat dihasilkan, semakin spesifik pula enzim tersebut. Adapun cara kerja enzim adalah enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju
reaksi kimia tanpa dirinya sendiri, berupa dalam proses tersebut molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.